Ini ada manisan-manisan dari sebuah candi ya. Dan yang di depan kita ini juga sama, pojokan-pojokan dari candi ya. Semoga dengan video ini kita bisa mendorong pemerintah untuk segera diadakan ekskavasi, karena memang sudah sangat jelas dan sudah sangat tua sekali. Kita lihat ini yang kita injak ya, itu bur seperti ambles seperti itu. Karena apa? Memang ini adalah sebuah candi di bawah kita ini ya. Kali ini admin sudah berada tepat di belakang kita adalah Candi Kemasan Tani, yang dimana Candi Kemasan Tani ini teman-teman ada di sebuah ladang warga yang sangat luas dan di lereng Gunung Lirang. Candi Kemasan Tani ini sebetulnya sangat miris ya, karena apa? Ini banyak sekali dari konten kreator kita ataupun dari penjelasan warga. Hancurnya Candi Kemasan Tani adalah dibom oleh Belanda, dan narasi itu sudah sering kali kita jumpai. Apakah memang benar? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ketika kami melihat di sini ya, nanti kita akan melihat lagi secara detailnya seperti apa. Kita tidak menjumpai adanya juru pelihara ya, ataupun perlindungan perawatan dari Candi Kemasan Tani ini. Candi Kemasan Tani ini sebetulnya sudah diregistrasi oleh BPK dan pemerintah, akan tetapi teman-teman ya, kalau kita lihat tidak ada juru pelihara ataupun penjaga yang di sini. Seperti apa tingkat kehancuran dan apa saja yang tersisa di Candi Kemasan Tani ini, kita akan lihat satu persatu secara detail. Di tempat inilah teman-teman, kadang-kadang kita itu suka bernarasi atau mendengar narasi-narasi dari kebanyakan kreator ya, bahwasannya tempat ini atau Candi Kemasan Tani ini hancur karena dibom oleh Belanda. Kehancuran ini adalah satu faktor alam, dan yang kedua adalah faktor manusia sendiri. Karena apa teman-teman ya? Di depan kita sudah sangat jelas sekali teman-teman ya, kehancuran-kehancuran, patahan-patahan yang ditimbulkan oleh manusia, yang memang di saat itu penjarahan candi sangat marak sekali di era Belanda teman-teman. Dan yang kedua, untuk penjagaan di Candi Kemasan Tani ini sungguh sangat miris ya, karena sudah tahu seperti ini, tidak ada penjagaan, sudah diregistrasi oleh pemerintah dan belum juga dieskavasi ya. Candi Kemasan Tani ini berada di lereng gunung, bertepatan di ladang warga ya, yang sangat jauh dari pemukiman. Nah, seperti ini. Ini ada manisan-manisan dari sebuah candi ya. Dan yang di depan kita ini juga sama, pojokan-pojokan dari candi ya. Nah, seperti ini. Sebelum kita ke inti dari candinya, teman-teman, kita akan melihat di pinggiran-pinggiran sini pun itu sangat banyak ya. Dan seperti ini. Wow. Luar biasa ya. Jadi kita akan berkeliling dulu di pojokan, dan ini candi ya. Jadi memang ini teman-teman, ini ada agak tinggi ya. Dari bawah ini kita naik, dan ini candinya. Dan ini sebetulnya tanahnya sudah tanah pemerintah. Jadi tidak ada pembebasan ketika ingin ekskavasi ya. Dulu katanya mau ada ekskavasi lantaran ada pohon yang sangat besar di sini kanan kiri. Itu akhirnya ekskavasinya dibatalkan karena memang
ada pohon yang cukup besar dulunya. Nah sekarang pohon ini sudah tumbang karena memang sengaja dibakar teman-teman ya, agar tumbang dan setelah itu bisa diekskavasi tanpa ada bahaya. Oke, jadi seperti itu. Kita lihat di sini teman-teman ya. Ini semua ini adalah pecahan-pecahan atau serpihan-serpihan dari batu candi yang memang ditemukan di area persawahan warga ini. Seperti ini ya. Ini sebuah keramik masih ada di sini. Oke. Jadi seperti ini ya. Ini semuanya teman-teman adalah serpihan-serpihan candi yang ditemukan tersebar di ladang warga. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya. Ya seperti ini. Pojokan-pojokan itu masih kelihatan sekali. Dan ini bata merah pun tersebar ya. Kalau bata merah teman-teman itu sampai ke sana di ladang warga itu sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali kalau bata merah. Cuma sudah hancur ya. Karena di daerah sini tidak ada tatanan atau candi yang terbuat dari bata merah ya, semuanya dari batu andesit teman-teman. Dan depan kita itu juga ya teman-teman, itu sama ya, itu ada batu andesit juga yang masih menumpuk di situ. Semoga saja Candi Kemasan Tani ini mendapatkan perhatian dari pemerintah ya, mendapatkan perhatian khusus agar segera diekskavasi ya. Semoga dengan video ini kita bisa mendorong pemerintah untuk segera diadakan ekskavasi karena memang sudah sangat jelas dan sudah sangat tua sekali. Di sini juga belum ada juru kunci ya atau juru pelihara yang merawat candi ini. Nah, depan kita ini ya, ini sangat tua memang, ini peninggalan dari Eyang Empu Sindok ya. Dilanjutkan terus turun temurun sampai ke era Majapahit. Dan ini teman-teman, ini candi ini dibikin atau dibuat di abad ke-8 ya. Hampir mirip dengan petitaan Jolotundo ya, atau lebih tua dari ini ya, lebih tua ini maksudnya. Nah seperti ini, nah ini teman-teman ya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan di sini ya teman-teman. Nah ini masih utuh juga, memang sudah hancur ya. Lah konon bisa saja ya untuk dihancurkan Belanda itu bisa, ataupun ini hancur karena banyak banjir atau letusan gunung yang ada di sana ya. Nggak kelihatan gunungnya, padahal ini di lereng gunung juga. Teman-teman ya, Candi Kemasan Tani ini mendapatkan perhatian yang khusus ya, karena dulu pernah sempat ada rencana ekskavasi, tetapi dikarenakan ada pohon yang sangat besar sekali waktu itu ya, 2 kanan kiri, sehingga ekskavasi ditunda. Nah sekarang memang ini sengaja dirobohkan. Pohon ini sengaja dibakar agar tidak tambah hancur struktur yang ada di bawah kita. Sebetulnya teman-teman, kalau kita lihat ini yang kita injak ya, itu bur seperti ambles seperti itu. Karena apa? Memang ini adalah sebuah candi di bawah kita ini ya. Ada sebuah candi yang di atasnya saja kita sudah bisa melihat teman-teman ya, sudah bisa melihat betapa candi ini sangat besar ya, karena batu
andesitnya di sini cukup besar-besar ya. Nah, seperti ini masih terpendam. Jadi semoga saja ya teman-teman, harapan kita itu candi ini segera diekskavasi dan agar tahu betul bagaimana sebetulnya bentuk aslinya dari Candi Kemasantani. Nah, inilah teman-teman kenapa admin sangat miris juga ya untuk kehancuran sekarang, karena di sini memang tidak ada juru pelihara dan di sini masih banyak sekali pencurian-pencurian atau pencarian-pencarian harta emas yang ada di Kemasantani ini. Ya, seperti di depan kita ini baru teman-teman, ini diongkrah-ongkrah seperti ini. Dan ini kelihatan baru. Nah, ini entah mencari dengan alat metal detektor ya, itu juga bisa ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita akan melihat secara langsung sisa-sisa candi yang masih terlihat di sini ya. Cukup indah. Seperti ini teman-teman ya, kita tidak bisa membayangkan ya kalau ini betul-betul bisa diekskavasi dan bisa ditata ulang ya. Berarti di sini di Kemasantani Dinggondang itu mempunyai salah satu bukti adanya Raja Udayana atau Raja Airlangga ataupun di era Empu Sindok ya. Ini ada candi di Kemasantani, bukti kebesaran dari Empu Sindok ya, seperti itu. Nah, kita lihat relief-relief yang ada di sini sungguh sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Nah, ini kan batu yang kita injak ini berserakan dan masuk ke dalam. Entah nanti kalau kita setelah diekskavasi, semoga bisa kita akan melihat ya secara langsung seperti apa Candi Kemasantani ini.